المنازل المدمرة بشكل جزئي أو كلي. أيضا Why did Israel need to kill so many people in Gaza? We never target civilians. You may not be targeting them, but they're dying in their tens of thousands. Because they live, or those that control their life are these terrorists that are exploiting their existence. Israel's dropping the bombs. We have no other alternative. I try to avoid these casualties, and I can't. Since the 7th of October 2023, over 66,000 Gazans have been reported killed, 2/3 of them women and children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Tasyanjelika Putri dari kelas 441G37 dengan NIM 44250872. Saya akan mengerjakan tugas Creative and Critical Thinking dengan tema analisis kritis dan solusi terhadap framing media dalam konflik Palestina-Israel. Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi isu global yang sangat sering diberitakan. Namun, pemberitaan tersebut tidak pernah sepenuhnya netral. Melalui proses framing, media membentuk persepsi publik tentang siapa yang menjadi korban, siapa pelaku, dan bagaimana konflik ini dapat dipahami. Di paper kali ini, saya akan menganalisis bagaimana framing media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap konflik Palestina-Israel dengan menggunakan dua teori komunikasi utama, yaitu teori framing yang dikemukakan oleh Robert Altman pada tahun 1993 dan teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Yang pertama adalah masalah utama dalam framing pemberitaan. Konflik Palestina-Israel bukan hanya perang senjata, tetapi juga perang narasi media menjadi arena penting dalam menentukan cerita mana yang dianggap benar. Sejak meningkatnya konflik pada Oktober 2023, media global seperti CNN, BBC, The New York Times, dan Al Jazeera menurunkan ratusan laporan. Namun, cara mereka membingkai berita berbeda-beda secara signifikan. Media barat seperti BBC sering menggunakan istilah seperti Israel right to defend itself, sedangkan media Timur Tengah seperti Al Jazeera menggunakan istilah Israel aggression. Perbedaan diksi ini bukan sekedar gaya bahasa, tetapi menunjukkan perbedaan ideologi. Media barat menekankan keamanan Israel, sedangkan media Timur Tengah menyoroti penderitaan warga Gaza. Akibatnya, publik di berbagai negara memiliki pemahaman yang sangat berbeda terhadap peristiwa yang sama. Masalah lainnya adalah dominasi sumber dari pihak Israel, kurangnya jurnalis independen di lapangan, dan rendahnya literasi media masyarakat global yang membuat publik sulit membedakan antara fakta dan konstruksi ideologis. Yang kedua adalah analisis teori komunikasi. Pertama, menurut Altman pada teori framing. Menurut Altman, framing memiliki 4 elemen: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan evaluasi moral, dan menyarankan solusi. Framing ini membentuk empati publik dan menentukan siapa yang dianggap benar atau salah. Selanjutnya ada teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori ini menyatakan bahwa media tidak memberitahu publik apa yang harus dipikirkan, tetapi apa yang harus dipikirkan tentang suatu. Ketika media barat secara intens menyoroti serangan roket Hamas, namun menempatkan isu blokade Gaza di bagian bawah berita, mereka sesungguhnya mengatur prioritas perhatian publik. Akibatnya, masyarakat dunia lebih fokus pada ancaman Hamas dan melupakan konteks pendudukan Israel. Ini membuktikan bahwa media dapat menggeser perhatian publik hanya dengan mengulang isu tertentu secara konsisten. Selanjutnya adalah solusi kreatif. Untuk mengatasi bias dan ketimpangan narasi, ada 3 solusi yang saya tawarkan. Pertama ada platform Frame Check, sebuah platform digital independen berbasis AI yang menganalisis framing dan diksi bias dalam berita. Tujuannya membantu publik membandingkan pemberitaan dari berbagai media agar lebih sadar terhadap konstruksi ideologis di baliknya. Kedua, ada kolaborasi jurnalisme perdamaian atau peace journalism, menggabungkan jurnalis Palestina, Israel, dan internasional dalam satu jaringan untuk liputan yang menekankan sisi kemanusiaan, bukan hanya konflik militer. Model ini berfokus pada empati, solusi,
dan perdamaian. Yang ketiga, ada peningkatan literasi media publik. Masyarakat perlu lebih kritis terhadap berita, tidak menelan mentah-mentah narasi dari media manapun, serta memahami bahwa setiap berita lahir dari konteks ideologis tertentu. Kesimpulannya, framing media dalam konflik Palestina-Israel menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk realitas sosial. Melalui pemilihan kata dan narasi tertentu, media memengaruhi cara publik menilai kebenaran dan keadilan. Dengan memahami teori framing dan agenda setting, kita dapat melihat bahwa bias media seringkali muncul kepada kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis. Oleh karena itu, solusi bukan hanya tanggung jawab media, tetapi juga masyarakat harus memiliki kesadaran kritis terhadap berita yang dikonsumsinya. Melalui frame check, peace journalism, dan literasi media, kita dapat membangun ekosistem komunikasi global yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kemanusiaan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.